Recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal rancangan penelitian dari kelompok 1C dengan judul Pengaruh Penambahan Tepung Biji Koro Bengu Monoka pruriens dalam ransum terhadap pertumbuhan bobot badan ayam kampung. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Abdillah dengan NIM 2301 0118130131 dari kelompok 1C dengan asisten Mas Bagus Pamuji. Latar belakang dibuatnya penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak ayam kampung diduga dapat dioptimalkan dengan penambahan biji koro bengu pada ransum. Biji koro bengu merupakan sumber protein karena proteinnya tinggi, dan apabila ditambahkan pada ransum, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan jaringan dan memperbaiki kerusakan jaringan pada ternak unggas sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung biji koro bengu Mucuna pruriens sebagai sumber protein dalam ransum terhadap pertumbuhan bobot badan pada ayam kampung. Dan manfaatnya dari penelitian ini adalah didapatkan informasi secara ilmiah mengenai efektivitas penambahan pakan alternatif tepung biji koro bengu atau dengan nama latin Mucuna pruriens sebagai sumber protein yang murah dan mudah untuk didapatkan terhadap peningkatan produktivitas bobot badan ayam kampung. Rancangan penelitian ini menggunakan model rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang pertama P0, ransum 60% ditambahkan dengan tepung biji koro bengu sebanyak 0%, kemudian P1, ransum 50% ditambahkan dengan tepung biji koro bengu sebanyak 10%, dan P2, ransum 40% ditambahkan tepung biji koro bengu sebanyak 20%, dan P3, ransum dengan 30% ditambahkan dengan biji koro bengu sebanyak 40%. Unit percobaannya adalah DOC ayam kampung sebanyak 16 ekor. Faktor penelitiannya adalah pemberian ransum dengan tambahan biji koro bengu atau Mucuna pruriens, dan parameternya adalah konsumsi ransum, pertumbuhan bobot badan, dan konversi ransum. Data yang didapatkan sebagai berikut. Data konsumsi pakan, kemudian pertambahan bobot badan, dan data konversi pakan. Sehingga model linear yang dipakai adalah YIJ sama dengan mu plus omega I plus sigma IJ. Hipotesisnya H0 sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh pemberian ransum dengan tambahan biji koro bengu terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan ayam kampung. H1 minimal ada 1. Perlakuan bukan 0. Artinya minimal ada 1 pengaruh pemberian ransum dengan tambahan biji koro bengu terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan ayam kampung. Selanjutnya, kita mulai ke perhitungannya. Tabel perhitungan konsumsi pakan yang pertama yaitu seperti berikut. Didapatkan tabel ANOVA sebagai berikut. DB perlakuannya 3, DB galatnya 16, dan DB totalnya 19. Kemudian JKT-nya 441, JKG-nya 1003,2, dan JK totalnya 1444,2. KTT-nya yang kita dapat adalah 147, KTG-nya 62,7. Kemudian F hitungnya didapatkan F hitung 2,344,98. F tabelnya dari F tabel dengan F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 12 dan F2 sama dengan 16 bernilai 3,49 untuk 5% dan 5,95 untuk 1%. Kemudian kita hitung CV-nya.
Dengan rumus, akar KT galat perataan total kali 100% dengan hasil sama dengan 1,43%. Kemudian selanjutnya adalah pertambahan bobot badan atau BBB. Tabel perhitungannya sebagai berikut. Kemudian didapatkan hasil ANOVA, tabel ANOVA, yaitu DB-nya sama seperti tadi, DB perlakuan 3, DB galatnya 16, dan DB totalnya 19. Kemudian JKT-nya 417,2, JKG-nya 878, dan JK totalnya 1295,2. KTT-nya 139,0667, dan KTG-nya 54,875. F-hitungnya, dapatkan F-hitung sebanyak 2,53424. F-tabelnya masih sama seperti tadi. CV-nya, kemudian kita hitung CV-nya. Rumusnya masih sama, akar KT galat perataan total kali 100% dengan hasil 2,10%. Selanjutnya, yaitu konversi pakan. Tabel perhitungannya sebagai berikut, kemudian didapatkan tabel ANOVA dengan DB masih sama, DB perlakuan 3, DB galat 16, dan DB totalnya 19. JKT-nya 0,007375, JKG-nya 0,1262, JK totalnya 0,133575, KTT-nya 0,002458, KTG-nya 0,007887, F-hitungnya 0,311675. Kemudian F-tabelnya sebagai berikut. Kemudian kita hitung CV-nya. Kemudian sama dengan hasil 5,66%. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh pemberian ransum dengan tambahan biji korep benguk terhadap konsumsi pakan, pertumbuhan badan, dan konversi pakan ayam kampung. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.